keseluruhan kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang dalam isi tentang bahwa suatu proses bersihkan lindungi konstitusi negara melarang kegiatan ormas serta kegiatan mengganggu keamanan dan keterlibatan atau melanggar nilai-nilai agama dan moral. Menurut kasus Kementerian Dalam Negeri Riyad Himayat menyatakan saat ini tidak ormas mencatat dari diri, namun terjadi masalah pembinaan yang tidak seimbang. Saat ini ada lebih dari 3 ormas perlu strategi pembinaan yang baik. Di sini terdapat ormas seperti kerusuhan di Merapi perhatian dan tindakan oleh pemerintah. Di sisi lain pemberian sanksi hukum dengan demikian pemerintah perlu opsi konstitusional untuk pembinaan ormas. Akibatnya berdasarkan pasal 25 PP nomor 58 2008 pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pemberdayaan ormas kepada ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar, karena menurut pasal itu pemerintah hanya melakukan pemberdayaan kepada ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar. Ormas yang mendapat pemberdayaan tersebut dibiayai dari anggaran pendapatan belanja dan negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Pasal 82 ayat 82A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat Undang-Undang Dasar 1945 karena multitafsir dan tidak ketat yang dapat menjerat para terdakwa hanya karena statusnya sebagai pengurus atau anggota ormas. Pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 menunjukkan setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 59 ayat 3 pasal huruf C dan huruf B dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Jadi orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 3 huruf A dan huruf B ayat 4 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketidakjelasan mengenai rumusan pasal 82 ayat 1. Contoh, pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 karena memperkenalkan subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam satu ketentuan pidana. Sebab dengan jelas yang menjadi subjek hukum pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 adalah orang karena menggunakan fungsi setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus ormas dan sanksinya pun juga jelas ditujukan pada subjek hukum orang karena perlu pidana penjara. Namun pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 sebagaimana pasal yang ditujukan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 merupakan larangan perbuatan yang merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh ormas bukan orang yang tanpa dari rumusan dahulu merasa ormas dilarang sehingga terdapat sebuah subjek hukum yaitu orang pada pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 ormas pada pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 yang disatukan pada suatu rumusan pidana. Jadi berbeda rumusan dari pasal 59 ayat Pasal 59 ayat 3 dan ayat 4 tidak diperlukan dengan serasa ormas dilarang yang mudah dipahami perbuatan dilarang dalam perbuatan yang tertuang dalam pasal 59 ayat 3 dan ayat 4.
Namun karena unsur kata tersebut didahului oleh frasa ormas dilarang, menjadi perbuatan mana yang dilarang strafet menjadi tidak jelas. Bahwa selain mengalami ketidakjelasan dalam pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat karena menggunakan frasa secara tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana unsur pembentuk delik. Dengan adanya frasa tidak mengulangi serta ketentuan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 karena menjadikan sebuah anggota ketentuan menjadi faktor penyebab dari tingginya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut akibat luasnya pemaknaan dari unsur tidak langsung melanggar. Sebagai contoh ilustrasi, berkenaan dengan bahayanya dan frasa secara tidak langsung melanggar ketentuan frasa pada pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor adalah sebagai berikut. Bahwa orang anggota ormas X mendapat informasi teman mereka sesama ormas X tentang peran ketentuan di uang kepada kebayang sebagai bukti protes penahanan ketuanya. Dari contoh ilustrasi di atas dikaitkan dengan rumusan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdapat unsur tidak langsung melalui ketentuan maka yang dapat dijerat dengan menggunakan tidak hanya keduanya, maka ormas yang mendapat kebutuhan ke anggota ormas yang memberi informasi yang meminjamkan uang yang meminjamkan juga dapat dijerat karena mereka secara tidak langsung bagi penyebab terjadi pengurusan tersebut yang dikenal dengan hukum pidana sebagai teori condition sine qua non dari Von Bury. Kesimpulan, bagi hakim terhormat saudara yang menghormati, sidang yang kami muliakan, proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya. Karena dalam suatu proses persidangan pidana, akan dapat diukur seberapa jauh kesalahan yang terdapat dalam diri seorang terdakwa. Pada dugaan tindak pidana yang didapat tanpa ada sedikit pun keraguan pada hakim pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada terdakwa. Hal ini pula disampaikan untuk soal Ferguson dalam bukunya Criminal Law yang menjelaskan bahwa dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa. Hal ini pula disampaikan oleh Prof. Mulyatno dalam bukunya Asas Hukum Pidana dengan menerangkan orang-orang tidak dapat bertanggungjawabkan atau tidak pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan perintah secara hukum yang kami berikan, kami telah penasihat hukum terdakwa ingin melainkan mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti dan fakta dalam persidangan bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa Indra Fauzi bin Ali Jumar dengan pidana 7 tahun, denda sebesar 50 juta rupiah setiap 3 bulan penjara. Oleh karena itu, pesan fakta-fakta dalam persidangan tidak ada suatu bukti pun yang dan saksi, alat bukti pun baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan terdakwa Indra Fauzi bin Ali Jumar yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didapat oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya yakni pasal 59 ayat 4 huruf C untuk pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 2 tahun
Ketentuan atas nama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang Junto Pasal 59 Pasal 55 ke-1 KUHP dan ketiga pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor Cipta Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yakni selama pidana 7 tahun denda 50 juta rupiah tidak dikabulkan penjara adalah suatu tuntutan yang tidak memiliki dasar keadilan bagi keluarga terdakwa yang mana terdakwa berdasar pasal dan melakukannya sebagai bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana semata memberikan pembalasan bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya hukum pidana modern, yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepannya dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan melihat dalam bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana yang diatur sebagaimana yang diatur di atas dan dituntut 7 tahun pidana dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Di belakang kuasa hukum terdakwa menyampaikan kesimpulan khususnya dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan nota tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum. Maka untuk atas nama terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Mohon agar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani dari majelis hakim yang mulia, sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa berdasarkan alasan di atas kami penasihat terdakwa memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aku kiranya berkenan memutus perkara yang amanah sebagai berikut. Dengan menerima nota pembelaan nomor 02-01-2023 penasihat hukum terdakwa Indra Fauzi bin Ali Umar. 2. Menyatakan terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dalam tuntutan nomor perkara PDM 133-2 BKS 10 2022 yang dibacakan pada tanggal 27 Desember 2022 telah melakukan secara bersama-sama orang yang mengetahui tentang menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan menerima atau menguasai penempatan sumbangan menggunakan harta kekayaan pasal 59 ayat 4 huruf C atau pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Untuk pasal 55 ke-1 KUHP dan ketiga pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat ke-1 KUHP tidak terbukti. Memerintahkan membebaskan terdakwa Indra Fauzi bin Ali Umar dari segala dakwaan dan tuntutan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa Indra Fauzi bin Ali Umar pada keadaan semula, mengembalikan arti berupa uang tunai
dengan nominal sebesar 2.209.892.000, memberikan putusan yang seadil-adilnya dan membebankan biaya perkara yang timbul pada persidangan kepada negara. Subsidiar, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW, hukum dalam perang adalah dosa, dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan inquisitorio adalah jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Demikianlah nota pembelian ini kami buat dan serahkan kepada persidangan yang mulia ini pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Baik, dalam selesai, agenda selanjutnya adalah tanggapan atau replik dari penduduk terhadap pembelaan. Pertama,